Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Daud melarikan diri. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 di ayat yang ke-14 sampai dengan 18. 2 Samuel pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan sampai lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserahlah kepada tuanku raja, hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orang yang mengiring dia dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Peleti, juga semua orang Gad 600 banyaknya yang mengiring dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pasal 15 ini menceritakan tentang bagaimana Daud kembali melakukan pelarian. Kalau mungkin di pasal-pasal sebelumnya atau di 1 Samuel itu berbicara tentang Daud melarikan diri dari Saul, dari kejaran Saul. Tetapi di pasal ini berbeda, yaitu Daud melarikan diri dari anaknya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Daud melarikan diri dari Absalom? Yaitu yang pertama, karena Daud mengasihi Absalom dan tidak ingin membunuh dia. Yang kedua, karena kekuatan Absalom mendapat dukungan dari banyak orang, sehingga sudah sangat cukup mungkin untuk menghadapi Daud. Yang ketiga, karena Daud sadar ini adalah hukuman dari Tuhan. Dia sadar bahwa apa yang terjadi hari-hari itu, kenapa dia harus kembali melakukan pelarian? Karena dia tahu bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan terhadap apa? Terhadap dosa yang dia lakukan terhadap Betseba dan Uria. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang 11. 2 Samuel pasal yang ke-12, 2 Samuel pasal yang ke-12 di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di sana dikatakan, oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah 3 nubuatan dari Nabi Nathan terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Daud, terhadap dosa yang dilakukan terhadap Uria dan juga Betseba, bahwa di tengah-tengah keluarganya pedang tidak akan pernah berhenti. Dan di sana dikatakan bahwa akan ada satu masalah yang luar biasa, dan itu adalah berasal dari keluarganya sendiri, dari keturunannya sendiri. Inilah yang terjadi. Dan juga penggenapan di nubuatan yang nomor 3, yaitu bahwa bahwa istri-istrinya akan diambil orang lain. Itu akan digenapi di dalam pasal yang ke-16. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Allah melihat dosa itu dan Allah akan menegakkan keadilannya. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perbedaannya adalah kalau mungkin ketika dalam pelarian yang pertama, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mungkin dia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi di pasal ini, ketika Daud harus kembali melarikan diri dan dia melarikan diri dari anak kandungnya sendiri, dia tidak bertanya-tanya Tuhan kenapa harus seperti ini, tapi dia sangat sadar ini adalah karena dosa yang sudah dia lakukan. Ini adalah akibat dari apa yang sudah dia lakukan atas dosa masa lalu yang dia lakukan, sehingga dia bisa merelakan dirinya untuk
menerima apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia tidak mengelak dan dia tidak membela diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa Daud tidak memerangi Absalom? Yang keempat, karena Daud tidak mau ada pertempuran di tengah-tengah Yerusalem. Karena Daud tidak mau bahwa akan ada peperangan atau akan banyak penduduk Yerusalem yang akan mati, sehingga dia memilih untuk meninggalkan istana. Dia milih untuk pergi dari istananya jauh dari anaknya Absalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi yang dialami oleh Daud, di dalam pelariannya, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Di ayat yang ke-25 kita kembali dalam 2 Samuel 2 Samuel pasal yang kedua, 2 Samuel pasal 15 di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku akan bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Bapak Ibu yang yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika orang-orangnya ingin membawa tabut Allah itu keluar dari Yerusalem, yang dilakukan Daud adalah Daud tidak memanfaatkan tabut perjanjian dengan cara yang salah. Yang kedua, Daud tidak mau tabut itu digunakan untuk menjadi jimat dalam peperangan supaya dia aman. Yang ketiga, dia juga tidak mau Yerusalem menjadi tempat pertempuran. Yang keempat, dia lebih memilih untuk melarikan diri. Yang kelima, dia tidak mempertahankan tahta dan tidak mengeluh kepada Tuhan. Dan yang keempat, dan selanjutnya dia menangis di hadapan Allah sebagai orang yang sedang menangisi dosa. Kita bisa lihat di ayat yang ke-30. Daud mendekati bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepala, dan mereka mendekati sambil menangis. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Daud, dia lebih memilih untuk percaya, untuk berserah kepada Tuhan. Dia tidak memanfaatkan tabut perjanjian, dia tidak membawa tabut itu pergi atau mempertahankan tahta kerajaannya. Dia lebih memilih untuk melarikan diri. Dan saya katakan dia menangis dalam perjalanannya, dalam pelariannya. Dia menangis, bukan menangisi tahtanya, bukan menangisi kekayaan yang dia tinggalkan di Yerusalem, bukan menangisi jabatannya yang dia harus tinggalkan di Yerusalem. Tapi firman Tuhan, dia menangisi dosa yang sudah dia lakukan. Dia menangisi dosa yang sudah dia perbuat. Dan dia berkata, kalau memang Tuhan masih mengizinkan dia kembali ke Yerusalem, biarlah itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya katakan, kalaupun Tuhan tidak mengizinkan untuk kembali ke tahtanya, untuk kembali ke Yerusalem, dia menerimanya. Dia menerima segala konsekuensi yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perbedaan Raja Saul dengan Daud. Ketika Saul ditegur atas segala perbuatannya, dia mengelak, dia membela diri dan mempertahankan tahtanya. Bahkan dia harus mengejar-ngejar Raja Daud dan ingin membunuhnya. Tetapi Daud, yang dia lakukan adalah ketika dia menghadapi itu, dia tidak membela diri di hadapan Tuhan atau mempertahankannya, tetapi dia memilih untuk mundur dan menerima segala kenyataan yang ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelarian Daud dari kejaran anaknya, yang dia lakukan adalah tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 59 di ayat yang ke-17, Mazmur 59 di ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan menjelaskan, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Di sana dikatakan engkau menjadi tempat bentengku, tempat pelarianku.
Dia berkata bahwa Tuhan yang menjadi perlindungan dia, Tuhan yang menaungi dia, Tuhan yang memelihara dia pada waktu pelariannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Raja Daud membawa dia semakin dekat dengan Tuhan, membawa dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kerohaniannya kepada Tuhan. Bagaimana Daud tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana Daud tetap mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Apa yang bisa kita pelajari di dalam pasal ini, di dalam pelarian Daud, yaitu Daud dinyatakan sebagai orang yang jauh daripada Tuhan dan hidup sebagai dan dia hidup dalam kelemahannya. Yang kedua, mengikat perjanjian dengan musuh Israel, berzina dengan Batseba dan membunuh Uria, gagal sebagai ayah dan sebagai raja untuk mendisiplinkan anak-anaknya, gagal bertindak di saat ketegasan diperlukan untuk menyatakan keadilan. Ini adalah serentetan kegagalan dari Raja Daud. Ini adalah kegagalan yang dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi apa yang menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Daud juga mengalami kegagalan. Daud juga jatuh di dalam dosa. Daud adalah manusia biasa. Sama seperti kita adalah manusia biasa. Kita pasti satu saat juga melakukan hal yang sama, melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Daud, dia rela untuk ditegur oleh Tuhan. Daud, dia rela untuk dinasehati oleh Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam 2 Samuel. Di pasal yang ke-12, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan menjauhkan dosamu itu engkau tidak akan mati. Di sana dikatakan dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita meminta ampun, kita meminta maaf atas segala apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak membenarkan diri kita sendiri atau kita mengelak dari apa yang Tuhan firmankan. Tapi kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menerima segala konsekuensi yang sudah kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar boleh menguatkan setiap kehidupan kami, seperti Raja Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ketika dia menghadapi masalah yang harus dia alami akibat dari apa yang sudah dilakukannya. Daud tidak mengelak atau Daud tidak membela diri atau mempertahankan tahtanya, tapi dia memilih untuk memiliki kerendahan hati, untuk taat akan Tuhan, untuk menerima segala akibat yang sudah dia lakukan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap saat mungkin kami selalu menyakiti hati Tuhan, mungkin kami seringkali mendukakan hati Tuhan, melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami meminta ampun. Kami minta ampun atas segala perbuatan kami. Tuhan, Engkau Allah memampukan kami untuk hidup menurut kebenaran firman-Mu, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkati masyarakat firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga GPD Elsadai Magelang dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Keluarga GPD Elsadai Magelang, supaya oleh kekuatan Roh Kudus keluarga GPD Elsadai Magelang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.